Hey everyone, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Dimalisya Ningrum. Di video kali ini, sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah analis perancangan sistem informasi, saya akan menjelaskan hasil dari praktikum yang sudah saya lakukan dan telah saya buat laporan prakteknya. Apa saja materinya? Jadi di sini startup yang saya analisa adalah Gojek. Langsung saja kita ke materi. Di sini materi yang akan saya jelaskan, yang pertama ada rekayasa kebutuhan Gojek, yang kedua ada perspektif pemangku kepentingan Gojek, yang ketiga skenario Gojek, keempat elusitasi kebutuhan Gojek, kelima analisa kebutuhan Gojek, keenam spesifikasi kebutuhan Gojek, dan yang terakhir use case diagram Gojek. Langsung saja kita ke video pembahasannya. Di bab 1 dengan judul rekayasa kebutuhan Gojek, di sini ada yang pertama kebutuhan fungsional. 1. Menentukan lokasi pelanggan, mengetahui tujuan pelanggan, mengetahui perkiraan biaya yang akan dibayar, melakukan pembatalan pesanan, memberitahu drive Gojek yang terdekat dari pelanggan, mengecek riwayat transaksi, memberi nilai atau rating. Selanjutnya, untuk non-fungsionalnya, pengguna perlu mempelajari cara penggunaan aplikasi Gojek. Gojek bisa berfungsi selama 24 jam, digunakan pada smartphone Android maupun iOS. Dan yang terakhir, membuat akun secara gratis. Untuk kategori kebutuhan dengan standar IEE-nya, yang pertama ada correctness. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan sistem pembayaran yang telah diuji ke efisiensinya. Yang kedua ada robustness. Aplikasi Gojek dapat berjalan selama ada sinyal ataupun koneksi. Yang ketiga performance. Dapat melayani perjalanan jarak jauh maupun jarak dekat. Yang keempat, interface. Menu hadir dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu ada reliability. Aplikasi Gojek memiliki fitur yang jelas dan dilengkapi dengan tutorial. Yang keenam, availability. Gojek tersedia selama 24 jam. Yang ketujuh, safety. Aplikasi Gojek sangat aman karena dapat melihat rating dari drive sebelum melakukan panggilan. Yang kedelapan, security. Gojek hanya dapat dimasuki dengan akun drive sendiri berdasarkan password yang dimilikinya. Jadi di sini security tidak hanya untuk drive tapi juga untuk pengguna yang lainnya. Untuk 9, maintenance. Gojek dapat diupdate kapan saja. Lalu yang ke-10 adalah portability. Gojek adalah aplikasi Android yang ada di dalam smartphone iOS maupun Android. Untuk tujuan proses bisnis di sini adalah yang jelas efisiensi. Seseorang jika ingin memesan jasa transportasi khususnya untuk ojek tanpa perlu ke pangkalan ojek. Jadi langsung saja membuka handphonenya, lalu membuka aplikasi Gojek dan memesan menu yang ia inginkan. Yang kedua, perspektif pemangku kepentingan Gojek. Yang pertama, kelas instansinya adalah Gojek. Pemilik modalnya ada yang pertama Nadiem Makarim, yang kedua Kevin Alwi dan Masael Angelo Moran. Penggunanya adalah smartphone yang berbasis Android dan iOS. Kebutuhan bisnisnya adalah praktis dan mudah digunakan. Untuk memesan layanan jasa transportasi khususnya adalah ojek. Yang ketiga adalah kebutuhan pengguna. Yang pertama memesan ojek, makanan, dan lain-lain. Kedua mengetahui perkiraan biaya yang harus dibayar. Yang ketiga bisa melakukan pembatalan. Yang keempat bisa memberitahu drive yang terdekat. 5. Mengecek riwayat transaksi. Keenam memberikan nilai dan rating. Aturan bisnisnya adalah setiap pemesan harus menyebutkan identitas dengan jelas, tidak boleh identitas palsu. Lalu yang kedua, produsen tidak melihat orderan. Yang selanjutnya adalah atribut kualitas. Yang pertama, layanan minimal memiliki ketersediaan 93%. Yang kedua, proses pemesanan minimal 5 menit. Lalu update pesanan minimal 2 detik. 4. Sistem dapat melayani transaksi minimal 50 pesanan per hari. Yang selanjutnya, antarmuka eksternal. 1. Menampilkan data jenis yang akan dipesan. 2. Menampilkan detail orderan. 3. Menggunakan bahasa minimal, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. 4. Menampilkan identitas pemesan, drive,
dan mitra. Untuk pembatasan, penyajian informasi penjualan meliputi informasi produk, informasi kategori, informasi biaya kirim, katalog harga. Sistem informasi yang dibuat hanya meliputi sistem pemesanan. Tanggung jawab yang tidak dilakukan pelanggan. Jadi di sini sebelumnya ada sebuah kasus yang harus kita analisis. Yang pertama, tidak meluangkan waktu. Yang kedua tidak mengkomunikasikan setiap perubahan kebutuhan sesegera mungkin. Yang ketiga, tidak menghargai proses-proses yang digunakan pengembang dalam merekayasa kebutuhan. Hak yang tidak didapat oleh pelanggan. Yang ini adalah tidak mengharapkan analis belajar tentang bisnis dan tujuan pelanggan akan sistem yang hendak dibangun. Bab 3 adalah skenario Gojek. Jadi akan saya jelaskan untuk skenario Gojek adalah suatu hari ada seseorang bernama Hitler. Dia adalah pemimpin grup politik bernama Nazi yang bertempat tinggal di Solo bagian timur. Hari ini dia akan pergi untuk melakukan rapat penting di markasnya yang berada di Solo bagian barat. Tapi karena dia mempunyai pekerjaan yang banyak, akhirnya dia tidur selalu malam dan bangunnya terlambat. Setelah dia bangun, seperti biasa, dia akan menaiki mobilnya untuk berangkat ke rapat tersebut. Tetapi ternyata mobilnya tersebut rusak dan perlu diperbaiki. Lalu, karena untuk proses memperbaikinya itu lama, Peter bingung bagaimana dia bisa pergi ke rapat tersebut tepat waktu. Karena tidak sengaja melihat iklan Gojeknya di televisi, lalu dia langsung mendownload aplikasi Gojeknya di HP, lalu segera meregistrasi akun dan memesan ojek, yaitu driver dari Gokar. Lalu dia langsung memesan dan menunggu drivernya datang dan setelah itu pergi ke markasnya. Terakhir dia bisa memberi rating untuk driver yang sudah dia gunakan dan dibayar. Selanjutnya bab 4 adalah realisasi kebutuhan Gojek. Di sini pemangku kepentingan Gojek adalah satu, customer Gojek yaitu orang yang menerima layanan sistem. 2, representatif dari mitra lain yakni perorangan atau kelompok yang melakukan perjanjian timbal balik. Yang ketiga, manajer Gojek yakni orang yang memperoleh informasi manajemen dari sistem. Yang keempat, driver Gojek yaitu orang yang dilibatkan sepanjang hari. 5, administrator basis data. 6, manajer keamanan sistem. 7, bagian pemasaran Gojek. Ke-8, teknisi. Ke-9 adalah pembuat kebijakan dari aplikasi Gojek. Di poinnya seperti ini. Lalu di bab 5 adalah analisa kebutuhan Gojek. Yang pertama, skenario kesalahan yang biasa user alami dalam menggunakan aplikasi atau website di startup Gojek. Seorang pengguna aplikasi Gojek ingin melakukan pembayaran dengan menggunakan GoPay. Penggunaan aplikasi ini hanya memerlukan koneksi internet. Aplikasi GoPay ini digunakan untuk melakukan pembayaran secara online tanpa menggunakan uang tunai. Dan di GoPay sendiri biasanya terdapat banyak promo ataupun potongan pembayaran. Dalam GoPay ini, jika kita menggunakan internet, bisa jadi saat kita membayar akan terhalang oleh server atau internet yang tidak tersambung sehingga tidak bisa membayar dengan GoPay. Asumsi awalnya adalah pengguna terlebih dahulu masuk ke sistem Gojek dan telah menemukan menu yang hendak dipesan. Keadaan normalnya, pengguna membuka aplikasi lalu memilih menu yang hendak dipesan. Selanjutnya, setelah dia memesan dan mendapatkan apa yang dia pilih, terakhir dia pembayaran. Metode pembayarannya yaitu dengan GoPay ataupun tunai. Sistem kemudian meminta pengguna untuk klik pesan dan sistem otomatis mencarikan driver untuk pick up pesanan. Di sini kesalahan apa yang dapat terjadi? Pengguna mungkin gagal mengisi pesanan dengan benar, lalu server padat menyebabkan pesanan tidak masuk. Dalam hal ini, formulir harus dipresentasikan ulang kepada pengguna untuk diperbaiki. Jadi pengguna harus mengisi ulang sampai berhasil. Aktivitas lainnya adalah pada saat kita memesan orderan, kita juga bisa memesan orderan lain pada waktu yang bersamaan. Kondisi akhirnya adalah setelah pemesanan, maka akan muncul riwayat dari pemesanan kita. Yang keenam adalah spesifikasi kebutuhan Gojek. Di sini aktornya adalah pemesan, driver, dan mitra. Untuk kasus penggunanya adalah saat memesan Gojek, kasusnya harus memilih GoCar atau GoRide.
Lalu untuk saat pemesanan Gojek ataupun GoFood, kadang pemesan bingung harus membayar dengan GoPay ataupun tunai. Ketiga, saat driver menerima dan membayar pesanan GoFood atau barang harus menggunakan tunai atau dengan GoPay. Terakhir, mitra yang bukan GoFood saat menerima pesanan akan menawarkan dibayar dulu oleh driver atau langsung bisa dengan via transfer ataupun GoPay. Dan di bab terakhir ini adalah use case diagram dari Gojek. Yang pertama, fungsional dari Grab ataupun Gokar. Pertama, user harus registrasi, lalu dia harus memasang Grab ataupun Gojek, terus mencari pengemudi. Setelah ditunggu, maka driver Gojek terdekat akan menerima pesanan. User Gojek setelah mendapatkan pengemudi, maka akan dijemput oleh Grab. Setelah itu, menuju lokasi tujuan, lalu melakukan pembayaran, dan driver menerima pembayaran. Untuk fungsionalnya di sini adalah server akan menerima data order dari user atau customer. Lalu server akan mengirimkan orderan ke driver yang terdekat dengan customer. Selanjutnya, fungsional GoFood atau GoSend. Sebenarnya fungsionalnya di sini sama dengan Grab ataupun Gokar, tapi bedanya di sini driver harus pergi menjemput atau mengantar pesanan maupun barang, lalu mengantarnya ke user. Dan terakhir sama, yaitu melakukan pembayaran dan menerima pembayaran. Untuk fungsional sistemnya, server menerima data order dari customer, lalu server harus mengirimkan order ke driver dan mengirimkan order ke mitra yang sudah dipasang oleh customer. Terakhir di sini adalah fungsional dari mitra. Yang pertama, setelah mitra login, maka di situ ada konfirmasi dari GoFood ataupun GoSend. Untuk setelah mitra menerima pesanan, maka mitra harus menyiapkan pesanan dan pesanan tersebut akan dijemput oleh driver Gojek dan diantar kepada customer. Sekian video pembahasan dari saya. Terima kasih.